Ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Silakan. Siang Pak Steve. Siang Pak Salim. Pak Steve, aku mau nanya ya. Misalkan ada candle-nya udah 3 hari atau 5 hari hijau-hijau kecil terus Pak Steve. Ya. Dan hari ini pagi dibuka gap up. Tapi makin ke depan makin turun sampai closing-nya lebih rendah daripada close kemarin. Apakah besok kemungkinan besar pasti merah? Pak, bisa mungkin sebutkan contoh sahamnya, Pak? Bapak tahu? Contoh sahamnya apa ya? Aduh, aku lagi di jalan lagi. Oke, jalannya. Oke, apa ya? Secara overall sih saya tidak terlalu jelas, Pak ya. Tapi kalau saya bisa mendengarkan penjelasan Bapak tadi, kita tidak bisa memprediksi sebuah pergerakan hanya dengan beberapa candle, Pak. Gitu. Prinsipnya gitu, Pak. Kita tidak bisa memprediksi pergerakan hanya dengan beberapa candle. Kita harus melihat overview, secara major view-nya, secara short view-nya itu seperti apa. Gitu. Baru kita bisa prediksi kira-kira saham ini akan bergerak kemana. Ya, jadi kita tidak bisa hanya melihat dengan beberapa candle. Oh, kalau misalnya hari ini 3 hari naik, tuh besok gap up, tuh besok turun seperti itu. Enggak juga, Pak. Enggak bisa kita pastikan seperti itu. Namun secara teori teknikal, kalau misalnya adanya open gap up, ya betul, dia akan cenderung mengalami koreksi. Makanya kita perlu agak mengurangi sedikit intensi kita untuk melakukan entry. Contoh kalau misalnya ISG nih mengalami gap up, nah kita perlu sedikit mengurangi intensi kita untuk entry karena bisa saja terjadi pullback nih seperti ini, persis seperti yang terjadi di tanggal 24 Februari kan, itu langsung pullback tuh menyentuh area resist sebelumnya. Nah itu perlu kita waspadai. Maka peluang-peluang itu masih perlu kita waspadai seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Steve. Ya, silakan lagi Bapak Ibu, masih ada waktu 1 jam lagi, silakan dimanfaatkan diskusi kita pada siang hari ini. Ada yang ingin bertanya? Dari Ibu Raisa ya, nanya TAPG ya. Secara overall ya Bu, kalau soal TAPG sendiri, ini kalau secara chartnya, kalau saya lihat dia masih bergerak sideways ya Bapak Ibu. Nah ini perhatikan di sini sempat dia mencoba penembusan resistnya ya di tanggal Oktober 2021 ini, namun gagal. Jadi kalau sekarang bisa saya simpulkan sebenarnya masih berpotensi mengalami rejection ya Bu. Jadi belum tentu akan lanjut lagi nih kalau menurut saya ya. Dia masih akan berpotensi mengalami rejection untuk mengalami penurunan kembali. Itu sih kalau sekilas saya lihat dari sisi chartnya TAPG. Maka kalau untuk TAPG kita tidak begitu rekom kalau di advisory. Kita masih lebih senang pada LSIP ataupun AALI seperti itu. Karena secara chartnya ini masih sideways, jadi peluangnya untuk kena rejection down itu lebih besar. Seperti itu. Oke, dari ini Bapak atau Ibu Vile ya, soal BRMS ya. Kita lihat dari chart BRMS. Oke, chart BRMS ya Bapak Ibu. Jelas masih potensi mengalami kenaikan sih. Saya juga sudah posting ya update-nya di advisory. Ya, masih potensi mengalami kenaikan Pak. Masih salah satu potensi ini jadi salah satu yang saham yang kita unggulkan. Ya, saat ini kan kita pegang BRMS itu posisinya udah 38%. Ya, dan ini mostly bisa naik lagi sih Bapak Ibu. Ya, nah kalau pertanyaannya apakah boleh nambah apakah tidak? Tidak jawabannya. Ya sekali lagi SOP kita beli sekali jual sekali. Kita tidak average down, kita tidak average up. Ya kita bikin simple saja Bapak Ibu. Trading kita nggak ada yang rumit. Bapak Ibu beli tinggal aja. Tinggal pantau ngapain? Pantau stop loss-nya aja. Udah gitu. Atau pantau komennya aja. Seperti itu aja Bapak Ibu. Simple. Jadi kita nggak bikin pusing. Bapak Ibu bisa kerja yang lain. Bisa fokus kerjaan yang utamanya. Ya. Untuk trading tinggal ikuti saja arahan dari advisory. Gitu. Kalau nanya saya bisa naik lagi apa enggak? Bisa. Potensi naik lagi. Ya ini sudah mulai memasuki fase rally-nya. Cuman saya udah sebut ya. Ini dia udah memasuki namanya percepatan uptrend. Kalau sudah memasuki namanya percepatan uptrend, biasanya dia masih akan naik lagi Bapak Ibu ya. Cuma kenaikannya ini nanti kalau dia turun itu akan dalam. Jadi memang nanti kita akan semoga kita bisa dapat profit di saham BRMS dengan secara maksimal. Karena kalau sudah percepatan, biasanya nanti ketika dia balik arah tuh biasanya akan cepat tuh, akan kuat turunannya. Semoga kita bisa dapat profit ini secara maksimal. Begitu ya, itu BRMS. Kemudian untuk MTK sama DMMX ya. Nah, tadi saya bilang tadi tuh. Untuk sektor tekno memang sedang kurang bagus ya. Secara teknikalnya, secara tone-nya kurang bagus. Dan ini sebenarnya tercermin sih di sahamnya Bapak Ibu semua ya. Perhatikan untuk MTK sendiri ini masih downtrend Bapak Ibu. Downtrend dia hanya bolak-balik aja nih di wilayah downtrendnya. Tapi overall masih downtrend. Dan kelihatan di sini untuk resistnya ini diuji sekali, 2 kali. Kemudian ini sekarang mau yang 3 kali. Kalau saya boleh lihat
ini masih potensi untuk kena rejection, jadi belum akan naik sih, Bapak Ibu. Makanya kita masih avoid saham-saham di sektor MTK kecuali cash aja kan. Kita cuma punya satu saham di sektor tekno, hanya cash aja. Seperti itu. Nah, terus kalau DMMX, nah ini juga overall sama ya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan DMMX ini ya masih jauh sekali sih, ini masih dalam posisi tren turun yang sangat kuat sekali. Kalau saya mau narik low-nya pun, nih Bapak bisa perhatikan nih, dia masih punya potensi untuk turun lagi lebih dalam lagi. Ya bisa sampai ke level 1170. Jadi saya tidak rekom sih Bapak Ibu. Ya, jadi peluangnya untuk naik ini masih lemah sekali kalau secara teknikal, kalau kita bisa simpulkan. Seperti itu. Iya, Bu Sari tadi kan sudah saya jelaskan ya mengenai efek daripada kenaikan suku bunga The Fed, itu memang akan ada efeknya. Ya, sektor perbankan memang ada efeknya, tapi memang syukurnya perbankan kita mungkin sudah mengantisipasi sejak tahun lalu ya. Kinerja fundamentalnya kan sebenarnya ada dua nih Bapak Ibu. Perbankan itu kan dipengaruhi oleh suku bunga sama oleh tingkat kreditnya kan. Nah, suku bunga mengalami kenaikan selama ekonomi kita mampu bertumbuh. Jadi ini adalah penopangnya domestik. Selama ekonomi kita mampu bertumbuh, maka mereka bisa menaikkan kan suku bunga kreditnya ke debitur seperti itu. Nah, mereka bisa menjaga NIM-nya. Kalau mereka bisa menjaga NIM-nya, maka otomatis katalis fundamentalnya tetap kuat. Maka untuk adik finance menurut kita masih tetap akan perform meskipun suku bunga naik Bapak Ibu. Karena mereka sudah punya baseline di tahun 2021 yang dari sisi nasabahnya sudah melakukan restructure, jadi pembayaran loan-nya sudah lebih baik, terus juga tingkat penetrasi pinjamannya juga sudah lebih baik di awal tahun ini. Kan selama suku bunga ini masih rendah nih, nanti kalau sudah naik, mereka juga otomatis pasti akan mengejas kenaikan suku bunga pinjamannya, ya sehingga bisa mengcover net interest margin yang mereka miliki. Kayak gitu sih Bu. Teknologi ya kembali lagi, secara overall kan dia memang sedang kurang bagus ya. IDS Tekno sedang kurang bagus. Jadi mau The Fed pun sebenarnya bukan pengaruh The Fed malah kalau market itu turun malah bisa down lebih dalam sih Bu. Seperti itu. Jadi lebih baik kita hindari sih ya. Kita avoid dulu saham Tekno sampai dengan first half di tahun 2022 ini. Nanti baru kita lihat lagi seperti apa nanti ke depannya. Saya lihat sih SMGR itu ada potensi untuk reversal kalau SMGR. Ya, akumnya gede banget kemarin tuh. Nah, SMGR juga saya posting tuh Pak di SM Samfree itu. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan nih. Yang saya bilang kan, saham yang berpotensi melewati sebuah area resist dan bertahan itu menarik Pak. Nah, seperti ini. SMGR kan potensi nih. Udah nyentuh terus nih, potensi melewati. Nah, dia kalau bertahan di atas yang warna biru ini, itu mulai menarik Pak. Cuma memang saya kurang prefer sih Pak. Kalau dari sisi kita kenapa? Karena saham ini bobotnya besar Pak. Saham ini bobotnya besar, jadi kalau untuk naik itu lebih berat. Nah, kalau untuk outperform di market, kita mesti cari kombinasi dengan second liner. Jadi blue chip itu jangan terlalu besar Pak bobotnya. Kalau Bapak bobotnya besar di blue chip, growth portonya susah Pak, berat. Itu. Jadi kalau kita fokus ke blue chip itu kurang menarik kalau secara performance porto gitu Pak. Tadinya dong Pak, tinggal ganti G sama B. Apa itu Pak? Sama apa? SMBR. SMBR ya tergantung sih kondisinya ya, kita lihat dulu ya SMBR seperti apa. Ini juga kita nggak pantau sih. Tadinya kita pantau CMNT Pak kalau untuk semen, tapi sekarang enggak sih. Nah ini SMBR Bapak lihat sendiri, ini masih downtrend Pak. Nah kalau downtrend seperti ini kan lebih baik kita avoid Pak. Belum ada kejelasan dia akan kemana. Belum ada kejelasan dia akan menguat. Beda cerita kalau dia sudah mulai menyisir ke atas nih Pak. Sudah mulai coba lagi nih. Nguji lagi resist line-nya, udah mulai coba lagi istilahnya itu. Saya coba lagi deh untuk nembus, bisa nggak gitu. Nah itu lain cerita Pak. Tapi kalau sekarang kan masih jauh di bawah. So kita juga avoid. Nah saya bilang tadi CMNT. Tadinya menarik tuh Pak. Cuman terakhir kita lihat sepertinya sudah mulai underperform. Sayang sih. Karena saham ini harusnya punya katalis cerita fundamental yang baik. Nah perhatian Bapak Ibu nih. Sempat naik, tapi sudah mulai keluar dari support line-nya. Dan sekarang dia bergerak sideways. Dan ini kalau kayak gini nggak enak banget sih kalau buat trend trading. Dan juga buat untuk memacu pertumbuhan porto juga jadi kurang powernya gitu. Seperti itu saya bisa bilang.